Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan moto gereja kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat lagu pujian kita. Ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita kembali mengangkat pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Di berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dalam kehidupan kami, sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, kami boleh berjalan bersama. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu, anugerah yang Kau berikan setiap hari, sehingga kami dapat hidup. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Ampuni atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Sucikanlah kami dengan darah Tuhan Yesus. Layakkanlah kami Bapa untuk datang dalam ibadah ini. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan menyerahkan pergumulan dunia ini Tuhan, di mana virus COVID masih menyerang di berbagai negara Tuhan, secara khusus di Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Bila Engkau melawat, ada antivirus, ada vaksin, obat-obatan yang bisa diperoleh oleh para ilmuwan. Kami berdoa biar Tuhan juga memberkati, sehingga vaksin yang ada bisa menolong, sehingga virus ini bisa diberantas. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga medis, Kau juga memberkati, memberikan perlindungan, sehingga mereka boleh terlindungi dan mereka boleh tetap selamat dalam menjalankan tugas. Kami berdoa bila masyarakat boleh tetap sadar dan memakai masker dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Mamo Amin. Tuhan, kami berdoa, berkati Tuhan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menolong mereka sampai mereka boleh menyelesaikan pemerintahan sampai 5 tahun ke depan sesuai dengan undang-undang. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa, kami rindu
Engkau menjamah yang sakit, Engkau memulihkan Tuhan. Yang hari ini punya pergumulan berat, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mary Tasya, Tuhan jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan, membebaskan dan menolong. Kami juga berdoa Tuhan, saudara kami Luciana yang sedang menyusun skripsi, Tuhan juga memberkati, menyertai. Kami berdoa Bapa juga untuk renovasi gereja kami ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau menolong, sehingga di tengah-tengah situasi virus COVID ini kami bisa merenovasi gereja. Kami mohon Tuhan berkati supaya bulan September boleh selesai. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menolong, sehingga setelah selesai kami berharap Tuhan kami dapat berkumpul lagi beribadah bersama-sama. Engkau yang menolong kami sehingga kami dapat lagi saling menguatkan dan dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini pokok doa kami. Berkati Bapa supaya dari hari ke hari kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim bersama dengan Engkau, dan hidup kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir sehingga kami boleh mengalami urapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali mengangkat pujian kita. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya.
Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah sabda-Mu boleh berbicara pada setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai tubuh yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Ini doa kami, jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil. Dia tidak punya apa-apa. Dia mau memberikan persembahan, tapi tidak ada uang di kantongnya. Sehingga ketika kantong persembahan itu diedarkan dan tiba pada gilirannya, apa yang dia lakukan? Dia ambil kantong itu, lalu dia berdiri dan dia berkata, dengan suara yang lantang dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku gak bisa memberi apapun. Aku gak punya uang. Aku gak punya apapun yang bisa kuberikan selain diriku. Tuhan, inilah diriku. Kiranya Engkau menerima persembahanku ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa sebenarnya dalam hidup kita ini, hidup kita, diri kita ini adalah persembahan di hadapan Tuhan. Lantas pertanyaannya adalah, persembahan yang bagaimana yang harusnya kita persembahkan dalam hidup kita? Melalui firman Tuhan ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup,
kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau di jam PL orang mau mempersembahkan satu korban, harus korban yang bagaimana? Korban bakaran yang sempurna, yang kudus, yang tidak bercacat. Lalu kemudian setelah itu persembahan korban itu harus disembelih, lalu kemudian apa? Dipisahkan, lalu kemudian lemak-lemaknya dibakar, kemudian dagingnya dibakar. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan kali ini menuntut apa? Dalam hidup kita bukan lagi korban binatang, tapi apa yang Tuhan inginkan adalah apa? Hidup kita, hidup yang kudus, hidup yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Mari kita tanya sama diri kita, apakah kita sudah memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Kita sering berpikir bahwa uanglah, kita berpikir itu persembahan. Tidak. Hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita yang kudus. Maukah kita persembahkan di hadapan Dia? Hidup yang benar-benar hidup. Dan hidup yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Bukan setelah kita sakit, setelah kita susah, baru kita bilang, Tuhan aku mau persembahkan kalau Engkau menolongku. Banyak orang berkata seperti ini, Tuhan aku akan persembahkan hidupku kalau Engkau sembuhkan kankerku. Tuhan aku akan persembahkan hidupku kalau Engkau menolong aku. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada seorang yang di rumah sakit, seorang bapak. Apa yang terjadi? Di rumah sakit itu dia minta suster panggilkan pendetanya, dan akhirnya suster panggilkan. Lalu di hadapan pendeta dia berkata, begini pendeta, tolong doakan saya. Saya sudah umur 50 tahun. Saya kena kanker paru-paru. Seumur hidup baru kali ini sangat menderita. Saya tahu waktu masih muda saya tidak ingat Tuhan. Saya mabuk-mabukan, saya merokok, saya betul-betul tidak menjaga kesehatan, dan saya tidak ingat kepada Tuhan. Dan saya ingin Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya, kalau Tuhan menyembuhkan saya mau melayani Tuhan. Saya mau mempersembahkan hidup saya. Lalu pendeta ini apa yang dia lakukan? Dia ambil dari kantong plastik, lalu kemudian dia keluarkan satu pot. Ada bunga yang tampak layu. Lalu dia berkata kepada bapak ini, Bapak, sadarkah Bapak, permintaan Bapak seperti Bapak memberikan bunga yang layu kepada Tuhan. Ketika waktu Bapak sehat waktu muda, Bapak lupa sama Tuhan. Ketika sudah sakit, Bapak minta supaya disembuhkan, supaya bisa melayani. Itu ibaratnya Bapak memberikan bunga yang layu. Bapak ini menangis berdiam. Pertanyaan ini juga perlu kita tanyakan dalam kehidupan kita. Apakah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan? Atau persembahan yang sudah layu, yang sudah tinggal tunggu waktu untuk dibuang? Kalau Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, kalau Tuhan masih memberikan waktu buat kita, mari kita gunakan selagi kita masih hidup. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih muda.
Jangan kita memberikan ketika kita sudah sakit, ketika sudah tidak berdaya, baru kita mempersembahkan. Persembahkan yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kemurahan Tuhan nyata ketika kita berdosa. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia datang untuk menyucikan kita. Dia memberikan berkat-Nya, Dia memberikan anugerah-Nya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita merasakan anugerah Tuhan itu, mari kita persembahkan tubuh yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan yang bagaimana yang kita persembahkan? Yang kedua adalah kita merubah diri kita melalui pembaruan akal budi kita, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah dalam bahasa aslinya menggunakan kata mertomorpho, artinya apa? Seperti kata perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Tuhan inginkan apa? Kita hidup berubah oleh pembaruan budi kita. Inilah persembahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ada satu perubahan. Tuhan tidak ingin kita berubah seperti dunia. Tuhan ingin kita berubah seperti yang Tuhan inginkan, kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Herbert Chavez. Dia ingin seperti Superman. Apa yang dia lakukan, dia operasi sampai 24 kali dengan biaya kurang lebih kalau dirupiahkan 71 juta rupiah. Untuk apa? Supaya dia bisa seperti Superman. Dan ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia berkata begini: semua yang terjadi dalam hidup saya secara pribadi, karena apa? Karena saya mengidolakan Superman, dan saya mau melakukan apa aja sampai tubuh saya nggak sanggup, sampai dokter bilang tidak mungkin lagi, baru saya stop. Bapak Ibu, mari kita renungkan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kerinduan seperti ini? Saya mau serupa seperti Kristus. Selagi saya masih hidup, selagi Tuhan memberikan nyawa di muka bumi ini, maka saya akan memberikan yang terbaik. Sampai satu ketika Tuhan menyuruh aku pulang, dan itulah waktu yang terbaik. Mari kita tanyakan sama hidup kita. 10 tahun kita sudah kenal Tuhan, 20 tahun kita sudah kenal Tuhan, mungkin 30 tahun, ada yang 40 tahun. Pertanyaannya, apakah semakin lama bertahun-tahun kita hidup di dunia ini, hidup kita serupa seperti Kristus, bukan serupa seperti dunia? Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita berubah. Berubahlah oleh pembaruan budi kita, sebab itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Kita melayani tubuh Kristus melalui karunia yang Tuhan berikan. Saya ingin membacakan ayat 4 sampai dengan ayat 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah pernubuatan, baiklah kita melakukannya sesuai iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaknya ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, sadarkah kita, ketika kita percaya kepada Kristus, maka 2 hal ini terjadi dalam hidup kita. Pertama, kita memiliki karunia, setidaknya paling sedikit 1 karunia. Dan yang kedua, saudara-saudara seiman, keluarga Allah.
Banyak orang percaya ketika ditanya apakah mereka mengasihi Tuhan, mereka menjawab mengasihi Tuhan. Tapi ketika mereka ditanya apakah mereka mau melayani Tuhan, banyak jawaban. Ada yang berkata saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya masih muda. Ada yang berkata saya sibuk, saya masih mau cari uang. Saudara, untuk hal ini apa yang Rasul Paulus katakan? Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang akan yang lain. Saudara, kenapa setiap orang paling sedikit punya satu? Kenapa nggak punya semua? Mengapa orang percaya tidak punya semua karunia? Pertanyaan ini perlu kita jawab dengan jawaban yang perlu kita renungkan, supaya kita tidak sombong dan kita sadar bahwa kita butuh seorang akan yang lain. Tuhan memberikan karunia ini supaya kita sadar kita tidak punya semuanya, kita butuh yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara dikasih Tuhan, apa jadinya kalau kita diberikan karunia dan kita tidak menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus? Maka banyak gereja yang sepertinya timpang, seperti perahu, hanya beberapa orang yang mendayung dan yang lain tertidur. Dan apa yang terjadi? Gereja kalau tidak seluruhnya melayani, maka itu bukan tubuh yang sehat. Bapak Ibu lihat, kalau sebuah tubuh, kalau tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan baik, tangan kanan tidak bisa bergerak, hanya tangan kiri saja, tubuh itu tidak maksimal. Suatu ketika ada sebuah kelompok, ya, terdiri dari ada beberapa orang yang bekerja sebagai dokter, ada yang sebagai pemburu, ada yang sebagai insinyur atau perancang tenda, ada yang sebagai ahli gizi. Dan apa yang terjadi ketika mereka mengikuti satu lomba itu, mereka harus terdampar di suatu pulau yang sangat-sangat tidak ada fasilitas. Mereka harus bersahabat dengan alam. Tetapi ketika mereka mulai menyalahkan keadaan, mereka tidak bekerja sama walaupun bersama, mereka egois. Yang pemburu dia menangkap kelinci, dia tidak bagi kepada yang lain. Yang insinyur dia bisa bangun tenda, tapi dia tidak mau bangun untuk orang lain. Dan yang lain, dokter, dia sibuk menyembuhkan diri sendiri, tapi tidak mau peduli dengan yang lain yang sakit. Akhirnya satu orang marinir, seorang tentara, dia berkata begini kepada semua, "Hei, kalau kita di sini tidak mau bekerja sama, kita saling egois, maka kita akan mati di pulau ini. Kita nggak akan mencapai satu tujuan." Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan juga inginkan kita sebagai tubuh Kristus, kita harus sama-sama melayani sehingga tubuh Kristus itu dapat dirasakan, dilihat oleh semua orang. Seorang yang bernama Francis Chan berkata begini, jika Tuhan cukup peduli pada gerejanya sehingga ia mengaruniakan kepada Anda kemampuan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, bukankah seharusnya Anda cukup peduli kepada gereja dan menggunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada Anda untuk tujuan yang sama? Saudara, hari ini kita berada pada komunitas umat Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan menitipkan karunia, menitipkan talenta supaya apa? Kita saling bekerja sama membangun tubuh Kristus. Mari singkirkan keegoisan kita, singkirkan kesombongan kita.
Mari kita rendah hati, kita rela berkorban. Karena apa? Karena Yesus sudah berkorban untuk kita, memberikan hidupnya agar kita boleh ditebus. Mari hari ini persembahkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Apa yang perlu kita persembahkan lagi? Ubahlah hidup kita, ubahlah diri kita melalui pembaruan budi, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan Kristus. Dan mari kita melayani tubuh Kristus melalui karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi satu tubuh Kristus yang dapat dirasakan, sehingga orang-orang dunia dapat mengenal Kristus melalui tubuh Kristus yang nyata. Itulah gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, dan berkati supaya setiap kami Tuhan dapat memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami dapat merubah hidup, merubah akal budi kami dengan pembaruan budi, sehingga kami dapat serupa dengan Kristus dan tidak serupa dengan dunia. Dan kami dapat melayani tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus dapat dirasakan oleh orang dunia, sehingga mereka bisa mengenal Kristus melalui tubuh Kristus yang kelihatannya itu gereja. Bapak, kami berdoa, mari jamah, tolong di tengah situasi yang sulit, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama, tetapi sekalipun demikian di rumah kami masing-masing, kami dapat bersatu berdoa. Sebab Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Bapa di surga, jamah supaya kami dapat mempersembahkan hidup, akal budi kami, bahkan karunia dan talenta untuk melayani Tuhan. Jamah gereja ini Tuhan, Gemikana. Biarlah kasih karunia-Mu nyata atas gereja ini. Engkau gerakkan setiap anak-anak muda, orang tua, pria dan wanita yang mendengarkan siaran ini, supaya kami semua tidak berpangku tangan, tapi setiap kami, semua jemaat-Mu mau melayani, sehingga tubuh Kristus itu bisa nampak dan dirasakan oleh banyak orang, sehingga dunia dapat mengenal Kristus melalui gereja-Mu, tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Satu dulu.
Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.